mengucapkan selamat datang kepada Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten di Rupatama Polda Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten, yang kami hormati, Irwasda Polda Banten atau yang mewakili KRWSDM Polda Banten, para Katim Seleksi Penerimaan Terpadu Anggota Polri tahun anggaran 2022, pengawas eksternal, pengawas internal, perwakilan orang tua peserta, serta hadirin undangan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul dalam acara Sidang Kelulusan Akhir Penerimaan Taruna-Taruni Akpol Bintara Polri Gelombang 2 Tahun Anggaran 2022 dan Gelombang 1 Tahun Anggaran 2023, Panda, Banten. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang saya hormati, acara pada pagi ini akan diawali dengan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, doa akan dipimpin menurut tuntunan agama Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucap puji syukur atas kehadirat-Mu, hari ini kami hadir dalam acara kegiatan sidang terbuka penentuan kelulusan akhir penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol dan Bintara Polri tahun anggaran 2022 Panda, Banten. Ya Allah, atas segala rahmat dan karunia-Mu, berikanlah kelancaran serta limpahkanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami, agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur, sabar, dan ikhlas menerima takdir dan ketetapan-Mu. Karena kami yakin Engkau Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki acara berikutnya, yaitu pernyataan pembukaan sidang oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten. Kepada yang terhormat, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Eri Nursahtari MH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022, pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat, sidang terbuka kelulusan tingkat Panda dalam penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol dan sidang terbuka kelulusan akhir Bintara Polri tahun anggaran 2022 saya nyatakan dibuka. Hadirin undangan sekalian, acara selanjutnya, paparan Kabak Dapes Biro SDM Polda Banten. Kepada yang terhormat, Ajun Komisaris Besar Polisi, Baktiar Joko Mujiono, SIKMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Wakapolda, yang kami hormati Bapak KPSDM, yang kami hormati Bapak Irwasda atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh ketua tim, seleksi, penerimaan, Jaksis Bintara dan Taruna-Taruni Akpol, serta seluruh peserta dan orang tua atau wali yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas kehendaknya pagi hari ini kita bisa sama-sama mengikuti sidang terbuka kelulusan tingkat panitia daerah dalam rangka penerimaan terpadu Bintara Polri dan Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2022. Baik, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini, pertama-tama kami laporkan kepada Bapak Wakapolda bahwa tadi malam kita sudah melaksanakan sidang terbuka perankingan, Bapak. Sidang terbuka perankingan. Jadi pada kesempatan pagi ini, peserta seluruhnya, baik Bintara maupun Akpol, masing-masing sudah mengetahui rankingnya masing-masing. Kendala kami tadi malam bahwa terkait dengan kuota yang diberikan oleh Mabes Polri, baru turun agak larut malam. Sehingga untuk kuota kelulusan baru bisa kita umumkan atau kita berikan pada pagi hari ini. Untuk para peserta, seluruh peserta, baik Jaksis Bintara maupun Akpol, yang sudah sampai pada titik ini, sudah melewati seluruh tahapan seleksi. Kami dari panitia menyampaikan bahwa seluruh peserta pada titik ini dinyatakan semuanya sudah memenuhi syarat, ya, sudah memenuhi syarat. Kendalanya adalah terkait dengan kuota. Jadi semua yang memenuhi syarat nantinya tidak semuanya bisa lulus terpilih. Tidak semuanya bisa lulus terpilih. Karena menyesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh Mabes Polri untuk Polda Banten. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja operator bisa menyampaikan atau menampilkan
hasil perankingan tadi malam ya. Hasil perankingan tadi malam kita mulai saja dari PTU ya, dari PTU. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita potong ya, ada baiknya kita tampilkan ini surat kuota dari Mabes Polri sehingga para peserta ini bisa mengetahui. Silahkan tampilkan dulu kuota khususnya untuk Polda Banten. Ini surat pengantarnya. Kita lanjut langsung ke surat yang berisi kuota didik Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022. Mungkin bisa di zoom untuk Banten. Jadi untuk kuota didik rencananya akan dilaksanakan 2 gelombang, yaitu sebutannya gelombang 2 tahun anggaran 2022 dan gelombang 1 tahun anggaran 2023. Jadi dibagi 2 gelombang. Ini yang kita saksikan bersama adalah kuota didik Bintara Polri untuk gelombang 2 tahun anggaran 2022. Untuk Polda Banten, PTU yang reguler itu 230 ya, kita bisa lihat. Kemudian lapor ini 3 orang, ini reguler. Kemudian logistik tidak ada ya. Logistik tidak ada. Musik juga tidak ada. Nakes 1 orang. Ya. Nakes 1 orang untuk gelombang 2. Kemudian Polair 1 orang. TI 1 orang. Brimob 5 orang. Rekpro 11 orang. Ya, Rekpro 11 orang. Total 254 ya. Untuk pria ya, untuk pria. Kemudian untuk wanita PTU 3 orang, lapor kosong, logistik kosong, musik kosong, nakes 2 orang total, kemudian TI kosong. Ya. Rekpro 2 orang, total jumlah 8 orang, sehingga secara keseluruhan berjumlah 262. Lanjut untuk kuota didik Bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2023. Bisa di zoom. Untuk Polda Banten, kuota didik Bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2023 untuk Polda Banten. Untuk pria
tugas umum sebanyak 91 orang, kemudian Bakomsus Lapor 3 orang, Logistik 1 orang, Nakes 1 orang, TI 2 orang, Polair 2 orang, Brimob 3 orang, jumlah 103. Kemudian untuk wanita, untuk PTU jumlah 8, Nakes 1, TI 1, jumlah 10, sehingga total keseluruhan sebanyak 113. Itu untuk Bintara, kemudian untuk Akpol, ada suratnya? Ini kuota kirim untuk peserta calon taruni Akpol, karena untuk taruna-taruni Akpol masih harus mengikuti seleksi tingkat pusat yang akan dilaksanakan di Semarang. Untuk kuota kirim, ya, kuota kirim Akpol untuk Panda Banten, silakan di-scroll ke bawah, yaitu sebanyak untuk reguler itu 6 orang, yaitu terdiri dari pria sebanyak 5 orang dan wanita 1 orang. Dan ada tambahan kuota khusus sebanyak 1 orang. Itu untuk taruna-taruni Akpol. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita kembali lagi ke perengkingan. Kita mulai dari kuota Bintara, ya, kuota Bintara gelombang 2 tahun anggaran 2022. Ini nanti gelombang 2 dan gelombang 1 kita jadikan 1. Jumlahnya untuk gelombang 2 untuk pria, ya, untuk pria dulu. Untuk PTU sebanyak 230, sedangkan gelombang 1-nya sebanyak 91. Sehingga nanti untuk yang dinyatakan lulus terpilih sebanyak 230 ditambah 91, yaitu 321, ya. Betul ya? Ini yang PTU, ya. Itu rankingnya agak begitu.
Lanjut. Jadi kami sampaikan kembali dan kami ucapkan selamat untuk PTU ranking 1. Recording in progress. Saya ulangi, untuk ranking 1 sampai ranking 321 dinyatakan lulus terpilih. Ya. Dinyatakan lulus terpilih. Ranking 1 sampai 321 dinyatakan lulus terpilih. Sedangkan untuk ranking 322 sampai yang terakhir dinyatakan lulus tidak terpilih. Kemudian kita lanjut ke peserta wanita. Ya, yang wanita. Yang wanita untuk gelombang 2 2002 ini sebanyak 3 orang. Dan gelombang 1 2023 sebanyak 8 orang. Sehingga total keseluruhan sebanyak 11 orang. Sehingga ranking 1 sampai dengan 11 ini dinyatakan lulus terpilih, dan ranking 12 sampai yang terakhir dinyatakan lulus tidak terpilih. Sudah? Kemudian kita lanjut kepada Bakomsus. Sebelum kita lanjut kepada Bakomsus, setelah kami bacakan tadi untuk yang Bintara Penugasan Tugas Umum, tadi sudah kita simak bersama para peserta yang dinyatakan lulus terpilih dan peserta yang dinyatakan lulus tidak terpilih. Terkait dengan hal tersebut, untuk peserta yang dinyatakan lulus tidak terpilih, bisa meninggalkan ruang sidang. Untuk selanjutnya bisa menuju ruang konseling yang sudah kami sediakan bagi yang memerlukan.
Kami ucapkan selamat kepada peserta yang dinyatakan lulus terpilih untuk yang jalur tugas umum. Kita lanjut ke Bakomsus lapor. Ya, lapor dulu. Kuota Bintara gelombang 2 tahun anggaran 2022 untuk lapor sebanyak 3 orang. Dan gelombang 1 2023 sebanyak 3 orang, sehingga total sebanyak 6 orang. Sehingga ranking 1 sampai dengan ranking 6 dinyatakan lulus terpilih. Sedangkan ranking 7 sampai dengan ranking yang terakhir itu dinyatakan lulus tidak terpilih. Kami ucapkan selamat bagi yang lulus terpilih. Kemudian lanjut ke logistik. Logistik hanya ada 2 orang, 5 orang ya, 5 orang. Untuk gelombang 2 tahun anggaran 2022 untuk logistik 0, tidak ada. Untuk logistik akan mengikuti di gelombang 1 tahun anggaran 2023, yaitu sebanyak 1 orang. Satu orang pria, ya betul, 1 orang pria. Kami ucapkan selamat bagi yang lulus terpilih. Bagi yang lulus tidak terpilih, jangan berkecil hati untuk bisa mencoba kembali di tahun yang akan datang. Lanjut, untuk musik kosong, kita lanjut ke Nakes, Bakomsus Nakes. Bakomsus Nakes untuk yang pria dulu, gelombang 2 tahun anggaran 2022 sebanyak 1 orang, dan gelombang 1 2023 sebanyak 1 orang, sehingga total sebanyak 2 orang untuk pria. Nakes dinyatakan lulus terpilih semuanya. Kemudian untuk wanita gelombang 2 2022 sebanyak 1 orang, dan gelombang 1 2023 sebanyak 1 orang, sehingga total 2 orang. Selamat bagi Bakomsus Nakes. Ini keseluruhan dinyatakan lulus terpilih. Lanjut kepada Bakomsus Polair. Polair ini keseluruhan adalah pria ya.
tidak ada yang wanita yang dinyatakan lulus terpilih. Gelombang 2 2022 sebanyak 1 orang, gelombang 1 2023 sebanyak 2 orang, sehingga total sebanyak 3 orang. Ranking 1 sampai 3 dinyatakan lulus terpilih. Lanjut kepada TI, Bakomsus TI. Gelombang 2 2022 pria 1 orang, dan gelombang 1 2023 pria 2 orang. Sehingga untuk pria total sebanyak 3 orang. Ranking 1 sampai 3 dinyatakan lulus terpilih. Ranking 4 sampai terakhir dinyatakan lulus tidak terpilih. Selanjutnya untuk wanita, di gelombang 2 2002 ini tidak ada, dia masuk di gelombang 1 2023, yaitu sebanyak 1 orang. Ranking 1 dinyatakan lulus terpilih. Brimob. Ini Brimob ya. Brimob untuk gelombang 2 tahun 2022 untuk pria sebanyak 5 orang dan gelombang 1 tahun anggaran 2023 pria sebanyak 3 orang. Sehingga total keseluruhan sebanyak 8 orang. Sehingga dengan demikian ranking 1 sampai 8 dinyatakan lulus terpilih, sedangkan ranking 9 dinyatakan lulus tidak terpilih. Kemudian berikutnya untuk yang Rekpro, untuk pria sejumlah 11 orang dan wanita sejumlah 2 orang. Total sebanyak 13 orang, yang sedianya semuanya 14 orang, ini akan mengikuti pendidikan di gelombang 2 2022, namun masih ada 1 orang ini yang akan didalami kembali dari tim Mabes Polri.
Ya, ini masih menunggu keputusan dari nanti di pendalaman oleh tim Mabes Polri. Yang untuk 1 orang atas nama Saudari Nida. Ya. Sekali lagi untuk Bakomsus, kami ucapkan selamat bagi yang lulus terpilih, dan bagi yang lulus tidak terpilih untuk selanjutnya bisa meninggalkan ruang sidang untuk menuju ke ruang yang sudah kita sediakan. Ya. Kami persilakan, kami beri waktu untuk meninggalkan sidang bagi yang dinyatakan lulus tidak terpilih. Karena setelah ini kami akan membagi gelombang, siapa yang akan mengikuti gelombang 2 dan siapa yang akan mengikuti gelombang 1, ini berdasarkan keputusan Kapolda Banten, ya, khususnya bagi peserta Bintara tugas umum, ya, tugas umum. Sedangkan untuk Bakomsus ini sudah sesuai dengan pembagian gelombang yang kami bacakan tadi. Khusus untuk Bakomsus ini menyesuaikan sesuai dengan gelombang yang kami bacakan tadi. Sedangkan untuk khusus Bintara umum ini karena jumlahnya banyak, ya, dan sesuai dengan keputusan Kapolda akan dibagi siapa yang mengikuti gelombang 1, siapa gelombang 2, dengan tidak merubah jumlah, ya, dengan tidak merubah jumlah yang sudah ditetapkan oleh kuotanya oleh Mabes Polri. Sekali lagi bagi peserta yang dinyatakan lulus tidak terpilih, kami beri kesempatan untuk meninggalkan ruang sidang, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruangan di aula Polres masing-masing. Untuk Polres-Polres, apakah bagi yang lulus tidak terpilih sudah keluar ruang sidang? Baik, untuk pembagian gelombang, ya, untuk pembagian gelombang khususnya untuk Bintara PTU, kami tunda pelaksanaannya setelah nanti pernyataan penutupan sidang dari Pak Waka. Setelah itu baru kita tentukan nanti gelombang 1 dan gelombang 2 untuk PTU. Saya rasa demikian dari kami, dari sekretariat, laporan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih, dan jangan berkecil hati bagi peserta yang dinyatakan lulus tidak terpilih, karena pada dasarnya semuanya sudah memenuhi syarat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan arahan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten dan dilanjutkan dengan pernyataan penutupan sidang. Kepada yang terhormat Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Erinus Hastari MH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Irwasda atau yang mewakili, Pak Karo SDM, para Katim, Panitia Seleksi Penerimaan, para unsur pengawas internal dan eksternal, dan orang tua, wali, para peserta penerimaan terpadu anggota Polri yang saya banggakan. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Kapolda, tentunya saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang baru saja diumumkan untuk bisa mengikuti pendidikan, khususnya yang Bintara dulu ini ya, yang Bintara. Karena yang Akpol nanti masih harus ada seleksi pusat. Ya. Ini merupakan hal yang mungkin terbaik bagi adik-adik, bagi orang tua, karena memang inilah yang diimpikan. Jadi kita juga sangat sedih terhadap rekan-rekan yang tidak bisa ikut karena memang lulus, tapi karena keterbatasan kuota, ya, karena keterbatasan kuota. Alhamdulillah Polda Banten yang kalau melihat dari kuota didik yang telah dianggarkan ya Pak ini ya, hanya ada 340. Tapi alhamdulillah ada kenaikan kuota ya. Jadi sampai 375 Pak ya. Jadi ada 35 ditambah adik-adik. Ini berkat perjuangan Pak Karo SDM kita semua dari Polda ini mengusulkan bahwa kami butuh polisi banyak gitu loh ya. Tapi karena memang anggaran dari negara terbatas untuk dibagi seluruh Indonesia. Jadi memang inilah yang menyebabkan kenapa kuota itu dibagi gitu ya. Kita harus adil seluruh Indonesia. Sedangkan kawan-kawan rekan-rekan juga sebenarnya yang kemarin yang tadi dinyatakan tidak memenuhi syarat tapi tidak bisa ikut pendidikan sebenarnya sudah memenuhi syarat juga. Tapi ya karena memang keterbatasan kuota, ya inilah penyebabnya. Jadi ini harus dipahami. Jadi betapa bersyukurnya Anda yang hadir hari ini, orang tua, tolong ini syukuri betul. Karena nanti Anda akan sudah mempersiapkan diri Anda untuk mengikuti pendidikan. Kalau nggak salah tanggal 25 Juli ya. Ya, ini waktu yang pendek ya. Sekarang udah tanggal 3 tinggal 23 hari lagi. Tolong persiapkan perlengkapan segala macam, kesehatan segala macam betul-betul dijaga. Nggak usah lagi keluar-keluar malam yang nggak perlu segala macam, jangan saya minta ya. Nanti Anda akan menyesal. Tolongin orang tua juga ingatkan anak-anaknya. Ya. Jangan gara-gara hujan setahun dihapus kemarau 1 hari atau hujan sehari dihapus kemarau 1 tahun ya nggak mungkin ya. Ini yang seperti ini tolong diperhatikan betul. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang akibat Anda lalai merugikan. Karena ini Anda belum sempat belum mengikuti pendidikan, nanti kalau umpamanya jangan euforia juga ya. Jangan euforia senang, wah ini saya jadi polisi ini terus ada yang nggak senang juga mungkin tetangga orang lain ya dengan perilaku kita. Udahlah. Bersifat aja, bersikap aja yang baik, bersyukur, takabur pada Allah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berterima kasih benar bahwa diberikan kepercayaan untuk nanti akan mengikuti pendidikan menjadi anggota polisi. Dan orang tua saya minta terus mengawasi ya. Sehingga nanti mungkin kalau memang sudah ini nanti akan kita titipkan ke Polres ya selama mereka ini. Jadi nanti tiap hari ada di Polres, ada mentornya supaya mereka tetap terjaga ya. Dilatih PBB jadi nanti biar tidak kaku lagi, tidak lagi masuk pendidikan. Instruktur di sana sudah tidak terlalu berat lagi melatih Anda untuk latihan hari per hari ya, seperti yang ringan-ringan PBB ya, etika segala macam, mungkin itu yang harus kita ajarkan. Karena mau tidak mau, karena Anda dari orang sipil, kemudian Anda masuk jadi yang direkrut menjadi anggota polisi, tentu aturan segala macam sudah mengikat. Nah ini yang perlu adik-adik semua pahami, sehingga nanti di dalam melaksanakan pendidikan tidak terlalu canggung lagi, Anda sudah terbiasa. Ya. Kemudian nanti di dalam pendidikan, ini angkatan yang kemarin, ya Pak ya, ada 1 dikeluarkan. Ini sebagai pengalaman senior Anda ini, ya.
Satu dikeluarkan karena berperilaku tidak baik. Ya. Ada Perdubsis, peraturan kehidupan siswa di SPN nanti, yang ke SPN, ya. Jadi kalau dikasih pesiar juga jangan, ya seperti itulah, karena Anda akan dinilai terus. Bikin pelanggaran, kurang nilainya, dikurang nilai kepribadian, nanti akan kurang dan tidak akan lulus. Ya. Nah, kemarin itu tidak lulusnya ya karena satu dia pacaran, ya pacaran, kemudian juga ya pacarnya sampai ikut masuk ke SPN lagi, ya. Terus itu membangga-banggakan, ya, bahwa dia keluarga ini, nggak ada cerita sekarang gitu-gitu, ya. Mau keluarga siapa kalau udah nggak betul, udah salah, nilainya udah kurang, etikanya, mentalnya tidak baik, akan kita keluarkan. Ada sidangnya. Jadi kita melihat kalau ini udah tidak patutnya lagi dia melanjutkan pendidikan, kita akan putus tengah jalan. Buat apa kita mendidik calon-calon polisi yang nanti kemudian hari akan menyusahkan kita semuanya, akan mencoreng citra Polri, ya. Nah, ini yang perlu bapak-bapak dan adik-adik nanti akan melaksanakan pendidikan. Tolong ini betul-betul Anda syukuri. Ya. Anda bersyukurlah dengan banyaknya lulusan SMA yang mungkin sibuk nyari kerja, kuliah, segala macam. Tapi Anda sekarang nanti dididik tidak bayar, Anda nanti menjadi seorang polisi, sudah dapat gaji, sudah dapat tunkin, dan pekerjaan juga sudah jelas, ya tinggal Anda membawa diri Anda menjadi seorang polisi yang betul-betul diharapkan oleh negara kita, ya. Jadi memang kita sudah punya tugas pokok, laksanakan itu, ya. Berat tugas kita ke depan. Nanti Anda jadi polisi sudah siap-siap mengamankan pemilu presiden tahun 2024, ya. Anda akan ada di lapangan, ada di TPS itu, menjaga TPS sama-sama kita semua. Betapa beratnya ini. Nah, jadi tolong ini juga Anda persiapkan dengan baik-baik. Itu sebagai masukan dari saya dan ucapan terima kasih dan selamat bagi yang lulus, dan bagi yang belum beri kesempatan mohon bersabar dan upayakan supaya tahun depan lagi bisa ikut dan untuk bisa lulus bersama rekan-rekannya yang sudah lulus. Izinkan saya membaca sambutan Pak Kapolda. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan nikmat, kesehatan, dan kesempatan. Sehingga pada siang hari ini, kita dapat menghadiri sidang terbuka kelulusan tingkat Panda dalam penerimaan terpadu calon taruna-taruni Akpol dan sidang terbuka kelulusan akhir Polri tahun anggaran 2022. Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat datang, diiringi ucapan terima kasih kepada unsur pengawas dan orang tua peserta seleksi yang turut menghadiri kegiatan ini. Jadi semalam sudah nunggu ya, sampai malam. Ternyata memang ya berdebar-debar, sampai mati lampu katanya ya. Sampai AC-nya mati ya. Ya udah sama-sama kita nikmati itu ya. Hadirin dan undangan sekalian yang saya hormati, tidak terasa proses seleksi penerimaan calon taruna dan taruni Akpol Bintara Polri akan segera berakhir. Alhamdulillah berbagai tahapan seleksi yang begitu berat akan persaingan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat terwujud bukan hanya karena adanya perbaikan kultur dan sistem seleksi yang terus dilakukan oleh Polri, namun juga sangat ditentukan oleh tingginya integritas dan komitmen dari seluruh pihak, baik panitia seleksi, unsur pengawas, orang tua, wali, maupun dari para peserta itu sendiri, untuk benar-benar taat kepada prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan tegaknya komitmen dan moral and clean. Dari prinsip betah inilah diharapkan kita dapat membentuk insan bayangkara yang berkualitas, yang sehat secara jasmani dan rohani, bermental dan berkepribadian baik, cerdas, serta memiliki motivasi yang kuat untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya yakin dan percaya para peserta telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya pada seleksi kali ini, dan telah kita ikuti bersama sidang terbuka kelulusan akhir dalam penerimaan calon taruna-taruni Akpol dan Bintara Polri tahun anggaran 2022 pada Panda Polda Banten.
Hadirin dan undangan sekalian yang saya hormati, perlu diingat, ini adalah murni buah kerja keras para peserta dan hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha yang telah dilakukan. Oleh karena itu, para calon taruna-taruni Akpol yang dinyatakan lulus terpilih di tingkat daerah akan mengikuti seleksi kembali di tingkat pusat. Saya berpesan agar jaga nama baik pribadi, keluarga, dan Polda Banten karena perjuangan adik-adik belum berakhir. Tetap semangat dan terus berjuang. Ya, jadi yang Akpol jangan langsung senang ya, karena nanti akan tes lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga fisik ya. Saya sudah 2 kali ngikutin tes di Akpol pusat masuk panitia, karena memang dites lagi semuanya nanti ya. Jadi ini riskan juga, suatu saat ini bisa nanti kalau ada hal yang prinsip di sana bisa gugur. Khususnya kokpit, ini kokpit meningkat lagi adik-adik ya. Jadi varian BA4, BA5 ini meningkat lagi. Ini jangan dianggap sepele. Jadi tetap protokol kesehatan, memakai masker, kemudian ini tetap inilah, udahlah. Sesak-sesak dikit pakai masker nggak apa-apa. Tapi yang penting satu, tujuan Anda akan tercapai, angkatan Anda akan tetap sehat, ya. Sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagi calon siswa Bintara Polri yang dinyatakan lulus terpilih untuk mengikuti pendidikan agar menyiapkan mental serta menjaga kesehatan sehingga dapat menjalani pendidikan secara maksimal. Jangan terlalu berbangga hati karena kalian belum sah menjadi anggota Polri. Saya titipkan kepercayaan kepada kalian untuk menjalankan pendidikan tanpa adanya pelanggaran berat di sekolah polisi Polda Banten nantinya ya di SPN Mandalawangi. Sementara kepada para peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus, jangan berputus asa. Jadikan seleksi yang telah ditempuh sebagai media untuk memperkaya pengalaman sehingga pada panitia, unsur pengawas internal, eksternal, dan para orang tua wali atas sinergi dan kerjasama serta komitmen yang telah ditunjukkan. Pada seluruh panitia seleksi, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol dan Bintara Polri. Ini adalah momentum bagi Polri khususnya Polda Banten untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semoga upaya yang kita lakukan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, sehingga mampu mewujudkan Polri yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Sabtu, tanggal 2 Juli, pukul 11:16 waktu Indonesia bagian Barat, sidang terbuka kelulusan tingkat Panda dalam penerimaan terpadu calon taruna-taruni Akpol dan sidang terbuka kelulusan akhir Polri tahun anggaran 2022 di Polda Banten secara resmi saya nyatakan ditutup. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan ridhonya bagi kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 2 Juli 2022, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Profesor Dr. Rudi Herianto Adinugroho, SHMH, Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami berjanji
Persilakan duduk kembali. Demikianlah rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang dinyatakan lulus terpilih. Dan begitu juga orang tua, saya ucapkan selamat. Mohon diingatkan anak-anaknya, Pak, ya. Jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri peserta. Yang kedua, untuk Kabak Sunda, saya tekankan lagi untuk para Kabak Sunda, mohon disimak ini benar-benar. Mulai hari Senin, ya besok, Perpolres untuk melakukan binlat terhadap para siswa yang telah dinyatakan lulus. Silakan dilaksanakan binlat seperti binlat jasmani, binlat rohani, dan pelaksanaan pelatihan PBB di Polres-Polres. Untuk Kabak Sunda silakan membuat perangkat binlat melalui surat perintah, ditembuskan ke saya, ke Biro SDM. Jadi selama menunggu pelantikan menjadi siswa pada tanggal 25 Juli, ya masih ada 3 minggu, ini para peserta setiap harinya atau minimal seminggu 3 kali melakukan binlat, pembinaan latihan di Polres masing-masing, khususnya untuk Bintara, TPU dan lainnya, dan Bakomsus yang dinyatakan lulus. Untuk Akpol langsung ya, Adeso langsung berangkat kan, hari apa? Hari Senin atau Akpol, persiapan yang dinyatakan lulus Akpol, persiapan untuk berangkat ke Semarang. Namun yang untuk Bintara, silakan masing-masing Kabak Sunda melakukan binlat sampai dengan tanggal 22 atau kalau tidak salah. Itu penekanan dari saya. Dan dibuat sprint perangkat binlatnya, setiap kegiatan binlat dilaporkan saya via WA. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi adik-adik ini dan orang tua mohon benar-benar diawasi, Pak. Masih sampai dengan tanggal 25, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan. Tahun lalu ada yang naik motor kecelakaan, Pak, sehingga tidak bisa ikut pendidikan di SPN. Ya, diganti oleh ranking di bawahnya. Ya, jangan sampai hal ini terjadi buat adik-adik. Pertama, jaga sikap, kedua jaga perilaku. Ada tahun lalu berantem ya? Berantem menganiaya sehingga berurusan dengan hukum, sehingga kita keluarkan sebagai calon siswa. Ya. Apalagi untuk gelombang 1 tahun depan, waktu masih sangat panjang, banyak hal-hal yang bisa menimbulkan masalah-masalah buat adik-adik. Benar-benar dijaga ini. Ya, ada yang kecelakaan, ada yang melakukan tindakan perbuatan berkelahi sehingga bermasalah dengan hukum. Dijaga itu, perilaku, sikap, maupun perbuatan. Ya, saya tekankan lagi, para Kabak Sunda bertanggung jawab untuk melakukan binlat. Setelah ini ada arahan dari KSPN, kepala sekolah, ya,
yang nantinya menjadi tempat pendidikan para adik-adik Bintara. Setelah dari arahan dari KSPN, nanti Kabak Dalpres akan membagi gelombang 1 maupun gelombang 2 untuk pendidikan di SPN Polda Banten. Untuk waktu dan tempat kami persilakan KSPN untuk memberikan arahan maupun masukannya. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Yang saya hormati dan kami sama-sama banggakan Bapak Karo SDM Polda Banten, berikut juga dengan para perangkat seleksi. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh orang tua calon siswa, terutama dalam hal ini khususnya adalah calon Bintara Pendidikan Pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2022 dan 2023, gelombang 1 maupun gelombang 2. Dan yang saya banggakan adalah para calon siswa yang saat ini Anda dinyatakan lulus terpilih untuk mengikuti pendidikan, baik itu di Akpol atau demi kepolisian maupun di SPN Polda Banten. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada para calon siswa dan juga orang tua terkait nanti para siswa ataupun para calon siswa ini nanti akan masuk ke SPN Polda Banten. Jadi apa saja yang harus mereka persiapkan dan apa saja yang harus mereka lakukan supaya nanti pada saat masuk di SPN Polda Banten ini untuk melakukan pendidikan atau menjalani pendidikan tidak merasa kesulitan. Karena memang pendidikan di tahun saat ini kita masih dibayangi dengan masa pandemi COVID-19, tentunya ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan baik oleh orang tua maupun para siswa. Tadi penekanan Bapak Wakapolda dan Bapak Karo SDM itu benar sekali. Saya tidak ingin para calon siswa yang sudah dinyatakan lulus terpilih ada permasalahan baik itu kesehatan, kemudian yang kedua masalah mental. Tolong betul-betul saya titip jaga masalah kesehatan dan juga masalah mental. Karena kalau dua masalah ini Anda tidak perhatikan, tentunya Anda tidak akan bisa masuk di SPN Polda Banten ini. Dan saya akan tidak terima kalau seandainya ada suatu hal tentang kesehatan yang terganggu, maupun juga ada mental kepribadian yang tidak layak untuk bisa menjadi seorang siswa. Saya akan sedikit memberikan gambaran tentang SPN Polda Banten supaya adik-adik juga tahu dan paham SPN itu di mana letaknya, seperti apa SPN itu, supaya nanti adik-adik juga punya kebanggaan, motivasi pada saat nanti adik-adik semua melakukan binlat di masing-masing Polres. Dan intinya kami dari SPN Polda Banten akan dengan senang hati menerima adik-adik. Intinya pendidikan yang adik-adik akan lakukan adalah pendidikan yang nyaman, enjoy, dan juga pendidikan yang menyenangkan. Intinya semua akan bahagia. Lanjut. Saya akan memberikan sedikit apa yang harus adik-adik ketahui. Lanjut. Lanjut. Ada gambaran yang harus adik-adik ketahui tentang SPN Polda Banten. Ini akan saya berikan sedikit gambaran tentang SPN Polda Banten supaya adik-adik bisa tahu SPN Polda Banten itu bagaimana. Inilah SPN kita.
Polisi Negara Polda Banten atau yang disingkat SPN Polda Banten terletak di Kampung Nubi, Desa Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tepatnya berada di lereng Gunung Karang dengan ketinggian 400 meter dari permukaan laut dan luas area sekitar 21 hektar. SPN Polda Banten berdiri sejak tahun 2007, diresmikan oleh Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Timur Pradopo yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Banten. SPN Polda Banten memiliki visi dan misi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, yaitu mewujudkan lembaga pendidikan dan pelatihan Polri yang bernuansa asri, nyaman, dan bersahabat. SPN Polda Banten telah dipimpin oleh 7 KSPN yang saat ini dipimpin oleh Kombes Pol Novan Widiayoko SIK MA dengan moto cerdas, yaitu cekatan, elok, rajin, disiplin, amanah, dan santun. SPN Polda Banten memiliki jumlah personil sebanyak 82 personil, terdiri dari 7 perwira menengah, 16 perwira pertama, 57 bintara, dan 2 ASN Polri. Fasilitas yang dimiliki SPN Polda Banten diantaranya barang sebanyak 6 yang masing-masing memiliki 2 kopel dengan kapasitas 50 orang per kopel, 100 orang per barak, dan jumlah keseluruhan yaitu 600 orang. Memiliki kelas sebanyak 12 kelas yang terdiri dari 1 kelas besar, 10 kelas sedang, dan 1 kelas kecil. Dengan jumlah kapasitas sebanyak 600 orang. 1 ruang makan dengan jumlah kapasitas sebanyak 600 orang. Dan memiliki fasilitas lainnya seperti smart class, perpustakaan, lapangan tembak, kantin, masjid, aula, dan poliklinik. Sarana olahraga yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, tenis meja, dan lain sebagainya. SPN Polda Banten memiliki sumber mata air yang terletak di puncak Gunung Karang. Mata air ini juga menjadi sumber utama kehidupan SPN Polda Banten. SPN Polda Banten, generasi cerdas, Indonesia maju. Ya, lanjut. Itu adalah gambaran tentang SPN Polda Banten yang harus adik-adik ketahui dan juga orang tua ketahui. Berikutnya saya akan sampaikan apa yang harus adik-adik ataupun orang tua persiapkan. Lanjut, ini adalah program pendidikan buat adik-adik. Program pendidikan yang kami terapkan di sini ada 5 bulan. 1 bulan adalah dasar Bayangkara atau Dasbara, kemudian proses belajar mengajar PBM, kemudian juga ada latihan teknis, latnis, dan juga ada latihan kerja atau latja. Di mana standar kompetensinya ini cuma ada 3 nilai yang nanti akan kita berikan, yaitu nilai akademi, nilai mental kepribadian, dan nilai kesehatan dan jasmani. Tentunya adik-adik harus bisa lulus dari semua nilai ini. Nilai akademi, nilai mental kepribadian, dan juga nilai kesehatan jasmani. Lanjut. Tentunya dalam hal ini kami ingin ada perubahan di mana metamorfosis dari seorang sosok sipil. Saya katakan Anda adalah pemuda-pemuda sipil yang nanti akan masuk ke SPN dan dididik menjadi seorang anggota polisi. Tentu harus ada perubahan, yaitu salah satunya perubahan postur tubuh yang ideal. Anda harus juga memiliki sikap tampang, disiplin, kemudian ada perubahan keterampilan yang Anda miliki sebagai seorang anggota polisi nantinya, dan juga Anda harus memiliki jiwa korsa dan loyalitas yang tinggi sebagai anggota Polri. Ini adalah perubahan yang nanti akan adik-adik semua dapatkan pada saat melakukan pembelajaran di SPN Polda Banten. Lanjut. Fasilitas pendidikan, tadi secara gambaran garis besar sudah disampaikan. Saya akan menyampaikan fasilitas apa yang adik-adik akan terima di SPN Polda Banten. Di sini adalah kami punya sarana olahraga, ada lapangan basket. Kalau adik-adik ada yang
hobi olahraga, basket, voli, tenis meja, sepak bola, semua akan terlayani di sini. Jadi jangan adik-adik jangan sampai punya pikiran bahwa di sini tidak ada sarana olahraga. Kita semua memiliki sarana olahraga. Ini adalah sarana pendukung, ada ruang makan, juga ada kantin. Adik-adik juga nanti bisa belanja di kantin, bisa makan minum sesuai dengan yang ada di kantin. Lanjut. Dan juga ada sarana tambahan. Di sini juga ada spot selfie, kaki langit, dan juga ada I Love SPN Polda Banten. Jadi adik-adik dan orang tua nanti bisa bersuah foto di lokasi SPN Polda Banten yang sangat indah. Dilihat daripada letak geografisnya. Lanjut. Kemudian perlengkapan calon siswa. Nah, ini yang harus dipersiapkan oleh para calon siswa. Tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan apa saja yang harus dibawa oleh para siswa. Tapi tentunya pada saat nanti adik-adik masuk ke SPN Polda Banten, adik-adik sudah menjadi anak negara. Anak negara berarti semua kelengkapan adik-adik mulai dari kaki sampai dengan kepala akan diberikan oleh negara. Tentunya ada sesuatu hal yang harus dijaga karena ini adalah barang-barang milik negara yang didapat dari uang hasil dari pajak daripada masyarakat. Lanjut. Perlengkapan yang didukung oleh negara diantara adalah topi, kemudian t-shirt untuk olahraga, t-shirt warna coklat muda, t-shirt coklat lengan panjang, ini nanti akan diberikan. Akan diberikan, adik-adik tinggal menggunakan saja. Ada pakaian judo, ada sepatu lapangan, ada tanda pangkat, ada label siswa, kemudian ada baju, lanjut. Kemudian ada ransel, ada tas pinggang kecil tribrata, ada kantong barang, ada selimut, ada baju tidur, ada spray, ada kantong jahit, ada alas tidur, ada baret sabara, ada tanda pangkat untuk upacara, ada tanda pangkat untuk kegiatan harian, lanjut. Dan juga adik-adik akan diberikan sepatu, kemudian sendal, kemudian juga alas kaki, kemudian juga baju tidur. Karena semua nanti akan diberikan sepenuhnya kepada adik-adik. Tas untuk belajar pun juga diberikan, buku pelajaran pun juga akan diberikan. Namun dari hal-hal yang diberikan oleh negara, tentunya ada perlengkapan-perlengkapan lain yang harus adik-adik lengkapi dan adik-adik harus bawa. Di antaranya, nah ini harus tolong nanti dicatat dan betul-betul nanti dibawa ini. Saya tidak inginkan saya bicara berulang-ulang. Mohon kiranya nanti adik-adik bisa lihat dan adik-adik bisa catat. Kalau bisa difoto, difoto. Yaitu adik-adik harus bawa satu, surat keterangan hasil PCR swab test. Karena saat ini masih pandemi saat ini semakin hari, saat ini semakin meningkat untuk COVID-19 dengan berbagai macam variannya. Saya hanya minta tolong siapkan surat keterangan hasil PCR swab test yang bisa dipertanggungjawabkan. Terserah mau tes di mana, di rumah sakit atau tes di poliklinik atau tes di laboratorium, silakan. Saya hanya ingin pada saat nanti adik-adik masuk ke SPN Polda Banten, semua dilengkapi dengan hasil keterangan PCR swab minimal H-3 sebelum adik-adik masuk ke SPN Polda Banten. Kemudian yang kedua, sertifikat vaksin. Minimal adik-adik harus sudah 2 kali vaksin dan 1 booster. Kemudian kartu tanda penduduk yang asli dan fotokopi wajib dibawa, minimal rangkap 5 karena ada kegiatan-kegiatan yang nanti adik-adik akan harus melengkapi surat tanda atau kartu tanda penduduk. Kemudian kartu BPJS yang asli maupun yang fotokopi rangkap 5. Kemudian kalian harus membawa pas foto 4x6. Minimal 4 lembar, tetapi saya minta di sini 10 lembar. Karena nanti adik-adik akan sangat berguna, tidak usah lagi nanti cuci cetak segala macam, saya minta dibawa 10. Kemudian map kuning, ya, map kuning ini nanti untuk
berisi nomor 1 sampai nomor 6 yang tadi di atas. Kemudian adik-adik harus bawa masker medis. Masker medis itu nanti adik-adik tanya ya, saat ini saya lihat banyak yang pakai masker medis, bawa 5 box. Kemudian masker TNI Polri, saya minta adik-adik siapkan 1 lusin. Nanti kalau seandainya kotor bisa dicuci dan diganti lagi. Kemudian hand sanitizer, silakan membawa 1 liter ataupun 100 ml silakan ya, hand sanitizer. Kemudian face shield, ini adik-adik harus nanti untuk pembelajaran, adik-adik harus pakai ini. Kemudian ditambah obat-obatan dan vitamin sesuai kebutuhan adik-adik. Jadi saya katakan yang tahu tubuhmu adalah kalian sendiri. Lanjut. Kemudian juga saya minta adik-adik juga membawa alat tulis berupa buku, pulpen, karena nanti adik-adik akan menulis untuk melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran. Kemudian membawa celana pendek warna putih, celana renang warna hitam. Ya. Kemudian sendal jepit. Nah, ini sendal jepit biar disamakan seluruhnya warna hijau. Ya, sendal jepit yang biasa saja, nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting nanti buat alas kaki kalian bisa gunakan. Kemudian tambahan kaos kaki PDL. Walaupun kalian sudah terima, tapi saya minta tetap kalian harus membawa cadangan. Karena di sini kalian nanti akan dilatih fisikmu, kalian akan beraktivitas, pembinaan fisik diutamakan di sini. Jadi bawa sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Kaos kaki PDL, kemudian kaos kaki warna putih untuk kegiatan olahraga, kemudian karet komando yang nanti untuk di celana karet komando. Saya yakin kalian sudah paham. Kemudian kaos dalam warna coklat polos. Ada kaos dalam, bisa ada tulisan polisi atau tidak silakan. Yang penting warna coklat polos. Kemudian celana dalam. Celana dalam saya mau kalian bawa sebanyaknya yang tidak apa-apa. Supaya nanti kalian bisa gonta-ganti. Karena aktivitas kegiatanmu tidak mungkin tidak pasti akan berkeringat di sini. Saya akan jadikan kalian betul-betul terkuras keringatnya demi kesehatanmu di sini. Kita punya lahan tempat yang menyenangkan. Nanti sama-sama dengan KSPN, kita sama-sama cari keringat di SPN Polda Banten. Kemudian juga kalian membawa peralatan ibadah. Yang Muslim silakan membawa sajadah, membawa sarung, kemudian membawa tutup kepala warna putih yang bisa dilipat-lipat saja, tidak usah bawa peci, tapi bawa yang putih saja yang bisa dilipat dikantongi. Kemudian kalian juga membawa perlengkapan mandi. Kemudian kalau kalian yang punya jenggot, punya kumis, jangan lupa bawa silet gold atau perlengkapan untuk cukur kumis, cukur janggut. Itu kalian bawa sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Lanjut. Kemudian kalian bawa semir hitam. Semir hitam, nanti kalian akan sikat semirnya juga kalian bawa. Gunting kuku, karena gunting kuku ini penting. Nanti akan selalu ada pemeriksaan setiap hari. Kemudian sabun cuci deterjen. Ini sabun cuci deterjen, karena kalian nanti dilatih untuk mencuci sendiri, membersihkan pakaiannya sendiri. Bukan orang lain yang mencucikan, ya dirimu sendiri. Kalau kau tidak bawa sabun cuci, ya silakan. Mungkin tidak bersih nanti ya baju dan perlengkapan punyamu. Kemudian bawa training olahraga, karena nanti akan ada juga training dari negara, tetapi saya minta kalian bawa training olahraga untuk cadangan. Kemudian alat korve. Nah, ini alat korve yang harus kalian bawa. Di sini ada arit, cangkul, kanebo, sapu lidi dan sapu ijuk. Nanti akan saya tentukan lebih lanjut ya, karena ini belum dibagi, nanti akan saya tentukan lebih lanjut apa yang harus kalian bawa. Yang penting dalam hal ini kalian persiapkan dulu. Lanjut. Terkait dengan kedatangan kalian di sini untuk menjadi seorang siswa, saya minta potongan rambut harus dalam keadaan 0, 0, 0. Maksudnya di depan 0, tengah 0, belakangnya juga 0. Jadi alias plontos. Nggak ada lagi yang ada satu rambut pun tumbuh. Semuanya kepala dalam keadaan plontos. Ini adalah salah satu bentuk bahwa Anda adalah siswa. Kemudian casis diperkenankan membawa handphone. Saya persilakan Anda membawa handphone.
handphone, kalau bisa yang smartphone, smartphone atau Android, ya, Android untuk keperluan nanti Anda akan registrasi online karena nama Anda sendiri yang meregistrasi, yang akan nanti diterima di Mabes Polri. Dalam hal ini nama Anda sebagai seorang siswa akan tercatat di dalam SIPL. Ya, SIPL itu adalah aplikasi tentang personil, dalam hal ini siswa yang akan menjadi yang akan dididik di SPN. Kemudian juga Anda diperkenankan membawa uang secukupnya, ya, secukupnya. Nanti pada saat pelaksanaan kegiatan di SPN, tetap kalian nanti kita berikan kesempatan untuk ke kantin. Secukupnya, saya katakan, tidak yang sebanyaknya, tapi secukupnya untuk kehidupan kalian selama kalian berada di SPN. Kemudian yang perlu kalian pahami dan pedomani, kalian dilarang membawa perlengkapan selain yang tersebut di atas. Ya, saya sampaikan di sini ember belum ada ya. Ember sama gayung belum ada, nanti saya akan sampaikan pada saat kesempatan berikutnya. Kemudian kalian dilarang membawa jimat. Yang punya jimat yang anti kebal, yang anti api segala macam, anti nyamuk jangan bawa. Ya, atau wapak atau sejenisnya. Saya minta tidak boleh ada yang bawa jimat. Nanti kalian akan beresiko kalau kalian berada di SPN Polda Banten ini membawa jimat. Sudah sering kali calon siswa membawa jimat, ya, saya bukan takut-takuti, malah dia akan sakit, ya, sakit. Saya tidak mau kalian sakit. Lepaskan dulu jimatmu, mau jimat anti kebal, anti nyamuk, anti apa segala macam, hilangkan. Kemudian tidak boleh membawa rokok. Saya ingatkan, tidak boleh membawa rokok. Banyak senior kalian yang harus dikeluarkan karena merokok. Kemudian membawa narkoba dan obat-obatan terlarang. Jangan kalian bawa dan jangan kalian coba-coba. Para pengasuh kalian, Danton, Bamin maupun pengasuh yang lainnya, ini sudah paham sekali dengan kebiasaan siswa. Jadi jangan kalian coba-coba. Kalau kalian berani coba-coba, berarti namanya kalian nantang dan kalian sombong. Bahaya buat kalian. Belajar saja. Pendidikanmu cuma 5 bulan. Tidak lebih 5 bulan. Bukan waktu yang lama, 5 bulan. Jangan membawa senjata tajam dan juga jangan membawa binatang peliharaan. Ada yang bawa kucing, bawa anjing, jangan. Sudah nggak usah lagi pelihara binatang dulu. Ya, intinya kalian belajar, berlatih di sini. Kemudian saya minta kalian tidak boleh membawa barang-barang elektronik seperti kipas angin, termos, elektrik maupun yang lainnya. Buat ngecop, Indomie segala macam jangan. Ya, saya minta atau dispenser kalian bawa, jangan. Sudah tidak ada lagi itu alat-alat elektronik. Kalian di sini belajar, berlatih. Lanjut. Nah, ini ada penekanan dari saya yang perlu diketahui oleh siswa dan orang tua. Saya minta kepada siapapun, ya, Anda lulus menjadi seorang siswa bukan karena orang lain, tetapi karena dirimu dan karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala. Anda berdoa, Anda bermunajat, Anda bermohon dan Anda berlatih, itulah yang membuat Anda lulus, bukan karena orang lain. Jadi saya minta pada saat Anda nanti masuk ke SPN, jangan mengadakan kontak dengan siapapun. Udah, Anda harus percaya diri Anda sendiri. Orang tua juga demikian. Kemudian saya minta jangan mengadakan syukuran yang mengundang massa. Anda lulus, Anda bahagia, ya doa saja. Berdoa, ya Allah, ya Tuhan, terima kasih saya sudah dinyatakan lulus terpilih. Terima kasih, kuatkan saya, jauhi saya dari sifat-sifat yang dibenci oleh dirimu. Ya, jangan mengadakan syukuran besar-besaran, undang artis, baik itu artis dangdut ibu kota atau segala macam, nggak usah, ya. Syukuran di rumah saja, berdoa kepada Tuhan dan memohon perlindungan dari Tuhan, dari Allah. Ini saya minta kepada kalian semuanya. Kemudian jangan makan makanan yang dapat menyebabkan kalian sakit. Ingat, kalian 3 minggu berada sebelum masuk ke SPN. Saya tidak ingin kalian sakit. Kemudian jangan keluar rumah tanpa tujuan. Anda adalah calon siswa, jangan keluar rumah sembarangan. Kalau sudah waktunya Anda kembali. Saya tidak inginkan, ini bentuk rasa sayang saya selalu ke SPN kepada kalian. Saya akan tunggu kalian, tapi jangan berbuat hal-hal yang tidak baik sebelum Anda masuk ke SPN Polda Banten ini, jangan. Kemudian siapkan keperluan yang dibutuhkan. Mohon Bapak dan Ibu orang tua, siapkan kebutuhan daripada para siswa, calon siswa ini.
siapkan semuanya. Biarlah waktu Bapak dan Ibu yang belanja segala macam, calon siswa berlatih menjaga kondisi tubuhnya supaya jangan sampai ada apa-apa. Dijaga, ini rawan. 3 minggu ini waktu yang sangat rawan. Kemudian hindari kegiatan yang dapat mencelakakan diri sendiri. Tidak usah lagi kalian bawa kendaraan, tidak usah lagi kalian kemana kemari, ya. Udah di rumah saja lebih baik. Ini adalah pesan saya. Kemudian jaga kesehatan masing-masing, jangan sampai ada yang terpapar. Kemudian saya akan membuat grup kepada orang tua, karena grup ini akan saya kelola sendiri dan saya akan kendalikan dan saya akan menginformasikan buat Bapak dan Ibu semuanya. Saya katakan untuk Bapak dan Ibu. Grup ini bukan untuk siswa, tapi untuk orang tua. Jadi kalau ada orang tua yang saat ini tidak aktif atau mungkin berhalangan Zoom, saya minta para siswa berikan nomor saya ini saya sendiri ya langsung yang pegang. Jadi nomor ini saya sendiri yang pegang di handphone saya di 0812 9818 9372. Saya ulangi 0812 9818 9372. Segera nanti tolong sampaikan kepada mama, papamu atau orang tua kalian, Pak, Ma, segera WA ke nomor Pak KSPN. Namanya Novan Widyayoko. Nanti Bapak dan Ibu atau orang tua kalian akan lihat itu ada nama saya di sana. Dan nanti akan saya data nama Bapak dan Ibu, terutama untuk gelombang 1 ya. Ingat, gelombang 1. Gelombang 2 nanti saja. Yang penting saat ini sudah mulai disiapkan, dicatat. Gelombang 1 nanti yang sudah terpilih tolong segera sampaikan saja. Nama saya, contoh, nama saya Eko, orang tua dari calon siswa Novan. Udah gitu saja. Nanti saya akan interaktif dengan siapapun yang akan kirim WA kepada saya. Saya rasa demikian kepada para calon siswa. Sekali lagi saya KSPN Polda Banten mengucapkan kepada kalian ucapan selamat, kalian lulus terpilih, jaga kesehatan kalian, jaga betul-betul, jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan saya akan tunggu kalian pada tanggal 23 Juli 2022 di SPN Polda Banten ini. Tetap semangat, bersyukur kepada Tuhan, dan jaga kesehatan kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Yang bersangkutan itu tidak jadi mengikuti pendidikan atau dikeluarkan pada saat pendidikan. Ya, tahun lalu sudah disampaikan, tinggal menunggu waktu pendidikan, ternyata yang bersangkutan melakukan terlibat tindak pidana, ya, penganiayaan, pengeroyokan, sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat, jadi tidak jadi mengikuti pendidikan, gitu ya. Sehingga akhirnya digantikan ranking di bawahnya, gitu ya. Demikian juga tadi yang seperti yang sudah sampaikan Pak Wakapolda, sudah mengikuti pendidikan, ternyata melakukan pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya diputuskan pada saat sidang yang bersangkutan dikeluarkan. Ya. Ini jangan sampai terjadi
kepada calon siswa yang akan mengikuti pendidikan tahun ini maupun tahun yang depan, ya, gelombang 2 maupun gelombang 1. Sekali lagi terima kasih Bapak KSPN atas arahan-arahannya. Selanjutnya, sebelum saya membagi gelombang, tadi ada yang terlewat terkait dengan Taruna Akpol, calon Taruna-Taruni Akpol yang akan mengikuti seleksi tingkat pusat. Tadi sudah kita sampaikan, ya, surat kuota dari Mabes Polri untuk Panda satu orang ditampilkan siapa-siapa saja seleksi tingkat pusat, ya, yang dinyatakan lulus terpilih dan lulus tidak terpilih. Nah, bisa kita lihat bersama untuk kelompok pria ranking 1 sampai 5 ini dinyatakan lulus terpilih untuk seleksi tingkat panitia daerah, ya. Jadi untuk ranking 1 sampai ranking 5 selanjutnya akan mengikuti seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akpol untuk tingkat pusat di Semarang, ya. Untuk 5 orang ini silahkan nanti mempersiapkan diri untuk berangkat ke Semarang, nanti akan didampingi oleh perwira pendamping, ya. Ada perwira pendamping dan personil dari Polda Banten yang akan mendampingi rekan-rekan yang dinyatakan lulus terpilih. Sedangkan ranking 6 sampai ranking 10 untuk pria ini dinyatakan lulus tidak terpilih, ya. Jangan berkecil hati, silakan mencoba lagi tahun depan, ya. Sudah sampai di titik ini, jadi sudah tahu kemampuan masing-masing, sehingga tinggal tahun depan, ya, dimaksimalkan lagi, ya, dimaksimalkan lagi, mana kurangnya dimaksimalkan lagi. Masing-masing saya rasa sudah tahu kekurangannya, ya, atau di akademi atau di jasmani atau di psikologi, silahkan digenjot lagi, ya. Kemudian untuk wanita ini hanya ada 1 orang, sehingga dengan demikian ranking 1 ini dinyatakan lulus terpilih. Dan ranking 2 dinyatakan lulus tidak terpilih, ya. Saya ucapkan selamat bagi yang lulus terpilih dan sekali lagi jangan berkecil hati bagi yang lulus tidak terpilih. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali kepada pembagian gelombang untuk khususnya untuk Bintara tugas umum, ya. Bintara tugas umum, penugasan tugas umum. Sesuai dengan keputusan Kapolda Banten selaku penanggung jawab kegiatan penerimaan terpadu baik Bintara maupun calon Taruna-Taruni Akpol ini telah memutuskan bahwa pembagian gelombang baik gelombang 2 tahun anggaran 2022 berarti tahun ini yang akan masuk nanti tanggal 25 Juli itu gelombang sebutannya adalah gelombang 2 tahun anggaran 2022. Dan nanti ada juga gelombang 1 ini tahun yang akan dilaksanakan tahun depan. Ini gelombang 1 tahun anggaran 2023. Kemudian berdasarkan keputusan Kapolda Banten,
Ini untuk menetapkan siapa-siapa saja yang akan mengikuti gelombang 1 dan gelombang 2 tanpa merubah jumlah kuota yang sudah ditetapkan oleh Mabes, baik yang gelombang 2 maupun gelombang 1, ini ditetapkan oleh Kapolda Banten, yaitu dengan ganjil genap, ya, ganjil genap. Ganjil genap, ya. Nanti nomor ranking ganjil akan mengikuti gelombang 2. Gelombang 2 tahun anggaran, ini maksudnya rankingnya ya. Maksudnya rankingnya. Nanti ranking ganjil akan mengikuti gelombang 2 tahun anggaran 2022. Dan yang genap akan mengikuti gelombang 1 tahun anggaran 2023. Kenapa harus dipilih ganjil genap? Ini karena unsur pemerataan, ya, pemerataan antara yang rankingnya bagus dan yang terbawah. Ini ada pemerataan dalam satu pendidikan antara yang rankingnya bagus itu dan yang di bawah ini ada bisa berbaur jadi satu. Jadi di gelombang 2 ini yang ranking bagusnya ada, gitu kan. Demikian juga dengan yang di gelombang 1 nanti. Sebelum kita menentukan siapa nanti gelombang 2 dan siapa gelombang 1 berdasarkan ganjil genap, ini untuk keadilan, ya, untuk keadilan. Kami melihat bahwa dalam rankingan itu, dalam satu ranking itu ada yang nilainya sama. Ya, ada yang nilainya sama. Ada yang nilainya sama. Sehingga untuk unsur keadilan yang nilainya sama, kita tentukan dulu, ya, tentukan dulu rankingnya, siapa yang ranking di atasnya, siapa ranking di bawahnya. Karena berdasarkan dengan jukrah terkait dengan pelaksanaan penerimaan, itu apabila ada nilainya sama, gitu ya. Ini nilainya seperti contoh seperti ini, ya, ranking 49 dan ranking 50. Ini nilainya sama. Nilai akhirnya sama, 62,67. 57 ke 67. Ya, nilainya sama. Ini rankingnya ada yang 49, ada 50. Ini hanya berurutan aja. Oleh karena itu berdasarkan jukrah yang ada, yang pertama adalah kita lihat siapa yang paling tinggi nilai akademinya terlebih dahulu. Ya, kita lihat bahwa nilai akademinya yang tinggi adalah sudah sesuai, ya, ranking 49. Berarti ini sudah sesuai, ya, sudah sesuai. Yang pertama kita lihat dulu akademi. Kalau akademinya juga sama, kita lihat psikologinya. Kalau kita lihat psikologinya sama, ternyata baru kita lihat jasmaninya. Ya. Ini juga sama. Kita lihat akademinya juga sudah memenuhi syarat, ya. Ranking 56 itu akademinya lebih tinggi. Lanjut, yang lain. Ini juga sudah ranking 61, 62, akademinya sudah sesuai. Lanjut. Ini juga sudah sesuai akademinya. Ya, lanjut.
Ini juga sudah sesuai. Ya. Ini juga sudah sesuai 4542 ya. Lanjut. Sudah sesuai 4138. Lanjut. Empat tiga 3932 sudah sesuai. Lanjut. Sudah sesuai ya. 4532. Lanjut. Sudah sesuai, lanjut. Nah, ini. Ranking 136, akademinya 30. Ya. 13741. Sehingga akan kita dahulukan yang akademinya lebih tinggi. Sudah ya? Ya. Lanjut. Ini sudah sesuai. 40, 35, 30, 27. Terakhir berapa itu? 37 ya? 27 ya. Berarti sudah sesuai ya? Sudah sesuai. Lanjut. 3529 sudah sesuai. Lanjut. 3835 sudah sesuai. Lanjut. 3730 sudah sesuai. 3630 sudah sesuai. 4438 sudah sesuai. 3831 sudah sesuai, 4241 sudah sesuai, 3430 sudah sesuai, 42 40 28 sudah sesuai. Ya. Jadi ternyata banyak ya, yang nilai akhirnya itu sama ternyata banyak ya. 30 26 sudah sesuai. 3320 ya sudah sesuai. 3126 ya sudah sesuai. 3426 sudah selesai. 3729 sudah sesuai. 4131 sudah sesuai. 35, 25, 26, 30. Nah, antara 25 dan 26 ya. Dan 30. Nah, ini kurang sesuai. Silakan operator untuk disesuaikan. Oh ya, dua pasang ya. 5260. Oh ya, berarti sudah sesuai. Ya. Lanjut. 2923 sudah sesuai. Sudah sesuai. Ya. Ini sekarang sudah sesuai ya dengan mendahulukan nilai akademinya. Jadi nilai akademinya lebih tinggi berarti dia rankingnya naik ke atas. Ya. Selanjutnya dari 321 ini akan kita bagi dua ya, ganjil dan genap. Ya.
nomor ganjil nanti akan mengikuti pendidikan 2022 dan yang nomor genap akan mengikuti pendidikan pada tahun 2023 ya, gelombang 1 tahun depan. Sudah ya? Sekarang sudah terbagi rata dan genap. Selanjutnya akan kita sesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh Mabes Polri. Kuota untuk gelombang 2 tahun 2022 untuk pria ini ya, khususnya untuk pria. Kalau yang wanita ini tetap ya, wanita ini tetap. Untuk gelombang 2 2022 ada 3 orang. Kemudian gelombang 1 2023 8 orang ya. Ini kita hanya yang pria saja. Yang pria adalah sebanyak 230 sehingga ada kekurangan ya. Untuk mengikuti gelombang 2 2022 ada kekurangan sebanyak orang sebanyak 69 orang. Sehingga 69 orang ini diambil dari (69 terbawah). Jadi 69 terbawah yang genap ini akan mengikuti gelombang 2. Gelombang 2 2022. Silakan operator, 69 terbawah. Sehingga nanti harapannya setelah pembagian ini, calon peserta, ulangi calon siswa maupun orang tua sudah tahu nanti akan mengikuti gelombang 2 atau gelombang 1. Sudah ya? Sudah dibagi ini sama operator, sudah dibagi sesuai dengan kuota yang diberikan Mabes. Gelombang 2 230, kemudian gelombang 1 2023 91 orang. Untuk mengetahui silakan nanti di scroll ya, scroll ke bawah. Jadi masing-masing peserta tahu dia masuk gelombang 2 atau gelombang 1. Ini gelombang apa ini? Gelombang 2 2022. Silakan dilihat peserta. Ya, calon siswa silakan. Ini yang akan mengikuti gelombang 2 tahun anggaran 2022 yang akan masuk nanti pada tanggal 25 Juli ya. 25 Juli 2022. Ini sebanyak 230 orang.
Agak dipercepat aja, udah tahu namanya. Scrollnya jangan terlalu lambat. Sekali lagi, ini yang akan mengikuti pendidikan pada gelombang 2 tahun anggaran 2022 ya. 25 Juli nanti masuk. Macet. Sinyal. Agak tersendat gangguan sinyal ya. Sinyalnya kurang lancar. Macet lagi.
Baik, itu lanjut nanti yang ikuti 2023 ya, gelombang 1 2023. Ya. Ya, sudah lengkap. Ya, harapannya masing-masing chassis ya, sudah paham dia masuk gelombang 2 atau gelombang 1. Selanjutnya untuk memperjelas kita beralih ke yang wanita. Ya. Yang wanita lulus terpilih adalah ranking 1 sampai ranking 11. Dengan demikian, yang mengikuti gelombang 2 2022 adalah ranking 1 sampai dengan ranking 3.